Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan review terhadap film The Judge. Sebelumnya, kami beranggotakan saya sendiri, Rian Kurniawan. Hai, saya Yulia Rahman. Halo, saya Fahrul Raihan. Hai, saya Putri Kenang. Perkenalkan, nama saya Daniel Frido Simangunsong. Saya Madibran Maulana. Hai, perkenalkan nama saya Putri Ardila Angelita Girsa. Oke, baiklah, di sini kami akan mereview ulang film The Judge. Getar ponselnya seketika menunda aksi cergas Henry Hank Palmer atau Robert Downey Jr. di sebuah persidangan. Air muka pengacara lihai asal Chicago itu mendadak padam kala mendengar kabar dari saudaranya lewat sambungan telepon. Ibu meninggal. Kira-kira seperti itu frasa yang terdengar di telinga Hank. Sontak saja, Hank mengangkat tangannya tanda instruksi kepada hakim seraya meminta penundaan sidang lantaran dirinya harus pergi untuk menghadiri upacara pemakaman sang ibunda. Tapi, penundaan sidang dan kabar kematian sang ibunda bukan satu-satunya persoalan yang harus dia hadapi. Hank harus menerima kenyataan bahwa istrinya berselingkuh dan mengajukan cerai atas dirinya. Belum lagi memikirkan nasib anak perempuannya yang masih berusia sekolah dasar bila perceraian itu benar terjadi. Meskipun sebenarnya persoalan merawat anak bukan sebuah masalah yang berarti karena baginya harta bukan sesuatu yang pelik. Imbalan dari sejumlah kliennya yang tersangkut masalah hukum dan kemudian dinyatakan bebas sudah lebih dari cukup untuk memenuhi keseluruhan kebutuhannya. Namun, persoalan lain jauh lebih rumit. Hubungan antara dirinya dan sang ayah yang berprofesi sebagai hakim. Ya, ayahnya Hakim Joseph atau Joe Palmer, Robert Duvall, adalah orang yang sangat disegani di Carlinville, Indiana. Hampir semua keputusannya dinilai adil bagi masyarakat. Ketegasannya dalam memutus persidangan membuat para pelaku pelanggar hukum ngeri dan jera. Tapi ketegasan itu juga yang kemudian merusak hubungan antara Hank dan Joe. Akibat dari keretakan hubungan itu, Hank sudah bertahun-tahun tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Bahkan dia sempat berjanji tidak akan pernah kembali ke sana. Tapi kabar kematian sang ibunda jelas menjadi sebuah pengecualian. Benar saja, setiba Hank di rumah tempat dia tumbuh, aura ketegangan masih terasa di sana. Pertemuannya dengan Joe, sang ayah, hanya sebatas berjabat tangan. Padahal sejumlah rekan, kerabat, dan tetangganya mendapat pelukan hangat dari Joe. Jabat tangan yang terjadi antara Hank dan Joe jelas jauh dari kesan hubungan yang harmonis antara anak dan ayahnya. Mengapa begitu? Hank sudah bertahun-tahun tidak bersua dengan sang ayah. Tapi pada suatu kesempatan, keduanya seperti tidak memiliki alasan untuk melepas rindu. Tampak seperti ada luka masa lalu yang masih tersimpan. Berusaha tak mengacuhkan perlakuan sang ayah terhadap dirinya, Hank lebih memilih melepaskan kesedihan atas kematian sang ibunda bersama kakaknya, Glenn Palmer, dan bersama seorang adiknya yang menderita keterbelakangan mental, Dale Palmer. Bersama keduanya, Hank berkunjung ke kedai minuman tempat mereka biasa bercengkrama. Seolah kembali ke masa lalu, Hank berbagi mendengar kisah dengan sang kakak dan adiknya. Bahkan, di luar dugaan, Hank juga bertemu dengan mantan kekasihnya semasa sekolah, Samantha Powell. Jumpaan dengan Samantha jelas membuat Hank terkejut. Betapa tidak, Hank yang sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ke kampung halamannya masih mendapati panggilan Samantha bekerja di kedai minuman. Sementara Hank sudah menjadi pengacara profesional di kota Amerika Serikat. Tapi semua itu tidak menjadi alasan bagi keduanya untuk menahan kisah. Keduanya pun bahkan larut dalam bercerita semasa mereka berdua terpisah jarak. Bahkan Sam seolah masih menyimpan cinta untuk Hank yang kini telah berputri satu. Di tengah penikmatnya akan perjumpaannya dengan masa lalu, Hank dikejutkan kabar yang menyatakan ayahandanya terlibat pembunuhan berencana. Awalnya Hank seakan menolak untuk peduli akan kabar tersebut. Itu dilakukan lantaran rasa sakit hati Hank kepada ayahnya yang sampai saat ini ibunya meninggal masih memperlakukannya Hank sebagai bukan anaknya.
Pertengkaran masih terjadi. Kamar tempat Hang biasa tidur semasa kecil telah berubah menjadi gudang dan sikap dingin yang masih ditunjukkan Joy kepada Hang. Semua itu membuat Hang enggan mempedulikan kabar akan tuduhan pembunuhan terhadap Joy. Tapi perasaan sayang anak kepada ayahnya senantiasa ada meskipun kadang tak kentara. Hang memutuskan untuk mencari tahu sebab tuduhan itu dan mengajak Joy bicara. Namun lagi dan lagi Joy sang ayah tidak menganggap Hang, anaknya, sebagai pengacara ulung yang bisa membantu dari jeratan hukum. Joy malah menunjukkan seorang pengacara amatir, C.P. Kennedy atau Doug Shepard, untuk menjadi penasehat hukum Joy di persidangan. Padahal lawan yang akan dihadapi adalah seorang jaksa tangguh, Dwight Dickham atau Billy Bob Thornton, dengan hakim Warren atau Ken Howard yang menjadi pengadilannya. Warren dikenal sebagai hakim yang kerap memberi putusan yang tanpa kompromi terhadap dakwa. Namun begitu, keputusan Joy sudah bulat. CP lah yang menjadi penasehat hukumnya. 2,5-1. Meski keputusan ayah yang jelas mengecewakan Han, tapi dia tetap hadir dalam sidang perdana sang ayah. Hasilnya sudah bisa ditebak. Jaksa menilai Joe melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang mantan narapidana dengan cara menabraknya dengan mobil. Penilaian itu didasarkan pada 2 alat bukti yang memadai serta ketidaksanggupan penasihat hukum Joe, CP, dalam menyampaikan argumen penyangkalan. Hakim pun memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan di pengadilan. Melihat upaya minimal penasihat hukum ayahnya yang amatir, Han geram. Ia akhirnya meminta paksa ayahnya untuk menambahkan dirinya masuk ke dalam tim penasihat hukum bersama CP. Perdebatan terjadi di antara mereka. Sang ayah enggan memasukkan nama anaknya yang lantaran Han adalah pengacara yang dikenal menggunakan segala macam cara untuk memenang di dalam pengadilan. Sementara Joe merupakan hakim yang jujur dan tidak mengenal kompromi terhadap kesalahan terdakwa. Joe tidak mau kasus hukum yang melibatkannya malah mengubah penilaian orang akan kejujuran dirinya. Itulah alasan mengapa Joe memilih pengacara amatir yang belum pernah merasakan urusan di pengadilan yang sesungguhnya. Kesal dalam sikap ayahnya, Han akhirnya mengultimatum sang ayah dengan pemberian sepucuk surat kontrak tertulis tangan. Isinya, kesediaan Joe untuk memasukkan Han sebagai tim penasehat hukumnya. Memang, mulanya Joe agak sedikit abai dengan ultimatum Han, tapi seorang ayah, betapapun kesalnya, tetap menyimpan rasa sayang terhadap anaknya. Joe menerima Han sebagai tim penasihat hukum, menemani CP. Hingga dia di persidangan, Han akhirnya bisa menunjukkan kepiawannya sebagai pengacara ulung asal Chicago. Lambat laun, misteri yang terbungkus rapat tetap akan terkuak. Pada sepertiga terakhir film, sejumlah misteri terungkap. Sang ayah, Joe, ternyata mengidap kanker stadium 4 sejak lama. Penyakitnya itu kerap kali mengganggu aktivitasnya sebagai hakim. Salah satunya adalah lupa mengingat nama sang jurusita yang telah bekerja lama di pengadilan. Penyakit itu pun ternyata juga baru diketahui seluruh anaknya termasuk Hank. Menjelang hari putusan, penyakit itu semakin terasa memberatkan, dan disinilah sebuah pembelajaran keluarga bisa dipetik. Tengah malam, Hank mendengar suara seseorang terjatuh di kamar mandi. Seketika itu pula, Hank langsung menuju kamar mandi dan mendapati ayahnya tertatih di lantai, tengah menuju WC. Melihat kondisi sang ayah, Hank langsung membantu ayahnya berdiri, namun sang ayah menolak bantuan. Tapi Hank tetap berkeras mau membantu hingga sang ayah mengeluarkan kotoran di celananya. Hank tetap membantu sang ayah meski sejak kembali ke dalam rumah masa kecilnya, Hank tetap merasa kesal kepada ayahnya. Namun, dari sinilah ketegangan di antara mereka mulai mencair. Selain penyakit kanker, Hank pun akhirnya mengetahui ternyata perempuan muda, Carla Powell atau Lincoln Master, yang ia cumbu kala berada di kedai minuman adalah anak Samantha,
Awalnya Hank menduga perempuan yang baru menempuh kuliah jurusan hukum itu adalah anak kandungnya dari hubungan Sam dengan Hank beberapa tahun lalu. Ternyata di tengah perbincangan hangat antara keduanya, Sam mengatakan bahwa itu adalah anak dari hubungannya dengan Glenn, kakaknya Hank. Misteri yang tidak kalah mengejutkan adalah pengakuan Joe bahwa dirinya sengaja menabrak mantan narapidana yang tengah mengendari sepeda hingga tewas. Pernyataan itu diungkapkan menjelang putusan oleh 12 juri. Hal itu jelas memusingkan Hank. Alasan Joe menabrak mantan narapidana itu lantaran Joe kesal dengan kata-kata korban yang mengatakan akan mengencingi kuburan istrinya yang baru saja meninggal. Ditambah lagi rasa sakit hati Joe yang telah memberikan hukuman ringan, namun ternyata sang mantan narapidana tetap tidak kunjung tobat. Padahal Joe berharap dengan hukuman ringan yang diperoleh, sang mantan narapidana bisa tobat di usia mudanya. Disinilah alasan ketegasan Joe terhadap Hank mulai terkuak. Joe bersikap keras dan dingin terhadap Hank lantaran Joe melihat Hank sama seperti mantan narapidana itu. Hank pernah mendapat hukuman kurungan karena perilaku nakalnya. Tapi kenakalan itu tetap masih tertanam dalam tubuh Hank dalam bentuk menghalalkan segala cara untuk menang di persidangan. Belum lagi kenakalan lain yang salah satunya menyebabkan kakaknya Glenn kecelakaan dan tidak lagi bisa bermain softball. Padahal Glenn mendapat banyak prestasi dari olahraga tersebut. Kini, Glenn hanya seorang wirausaha biasa dengan cedera kaki yang tak kunjung sembuh. Hakim tetaplah hakim. Joe tetap mengungkapkan kebenaran di persidangan, sehingga dia dihukum 4 tahun penjara dengan putusan pembunuhan tidak berencana. Mendengar putusan itu, Hank dan kedua saudaranya merasa iba pada ayahnya. Hank lebih sedih lagi karena profesinya sebagai pengacara unggul gagal membebaskan ayahnya dari lilitan hukum. Hank sekaligus juga dikalahkan jaksa Dwight Dickham dalam perkara hukum. Tapi hukuman kurungan atas ayahnya tidak berlangsung selama 4 tahun. Pada 7 bulan pertama, sang ayah mendapatkan pembebasan belas kasihan. Hank menjemput langsung pelepasan Joy dan mengajak memancing seperti saat dia masih kecil. Di tempat pemancingan itulah Joy akhirnya memuji pencapaian Hank yang telah menjadi pengacara profesional. Bahkan Joy menilai Hank sebagai pengacara terbaik, tapi di sana pula Joy mengembuskan napas terakhirnya. Di ujung cerita, Hank kembali masuk ke ruang sidang dan merapat menuju kursi hakim. Hank seolah menatap masa depan di kursi tersebut. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang terdapatnya beberapa perbedaan dalam penegakan etika terhadap hakim di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dari segi lembaga penegakan etika Indonesia, penegakan etika hakim di Indonesia dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi perilaku etis para hakim. Sementara di Amerika Serikat, di tingkat negara bagian, penegakan etika dilakukan oleh Judicial Conduct Board. Sedangkan di tingkat federal, Federal Judicial Conduct and Disability Committee bertanggung jawab. Dari segi kode etik hakim, di Indonesia kode etik hakim di Indonesia mencangkup prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan profesionalisme yang diatur oleh Komisi Yudisial. Sementara di Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki kode etik hakimnya sendiri, dan pada tingkat federal terdapat beberapa kode etik hakim federal yang memberikan panutan terkait perilaku hakim.